Ya, biasa selama 1 pekan ini Presiden Joko Widodo menghadiri sejumlah acara seperti pagelaran angklung dan istana berkebaya. Jokowi juga meresmikan Indonesia Arena, menghadiri peringatan ulang tahun ASEAN dan juga mengajak para seniman menjajal LRT Jabodebek. Dan berikut kami rangkum berbagai kegiatan Presiden Jokowi dalam sepekan. Presiden Joko Widodo mengisi akhir pekan pada Sabtu 5 Agustus 2023 dengan bersepeda di Kebun Raya Bogor. Mengenakan kaos merah dan celana hitam, Jokowi bersepeda berkeliling Kebun Raya Bogor ditemani sejumlah pas pampres. Sesekali, Jokowi berhenti untuk berfoto bersama warga, lalu lanjut menggoes sepeda. Ya memang Sabtu Minggu kita mau jalan-jalan, kebetulan tadi kita surprise banget karena begitu masuk langsung lihat Pak Jokowi, langsung kita rezeki banget buat kami. Kemudian pada Sabtu petang, Presiden Joko Widodo menghadiri perhelatan permainan angklung terbesar dunia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jokowi hadir ditemani Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Perhelatan ini merupakan salah satu side event dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Dipandu saung angklung Mang Ujo, sebanyak 15.000 pemain angklung membawakan berbagai jenis lagu, dari lagu wajib nasional seperti Berkibarlah Benderaku, hingga lagu mancanegara Wind of Change. Sebelum acara dimulai, izin Pak Jokowi, saya mau berpantun. Bunga menur, bunga rafflesia, mekar sekuntum merah merona, citra luhur wanita Indonesia, pribadi anggun dengan kebaya. Masih dalam rangkaian menyambut HUT ke-78 kemerdekaan RI, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi secara resmi membuka peragaan busana bertajuk Istana Berkebaya yang digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta. Peragaan busana diikuti Menteri Perempuan dan istri Menteri Kabinet Indonesia Maju, istri para duta besar dan pejabat, serta pegawai di lingkungan Sekretariat Negara serta Sekretariat Kabinet hingga para jurnalis. Mereka melenggang di atas catwalk sepanjang 200 meter. Ini merupakan salah satu penghargaan untuk kebudayaan Indonesia, berkebaya yang menunjukkan keragaman dan keindahan budaya Indonesia. Rasanya deg-degan karena nggak pernah kerja jadi pelaku catwalk. Jadi ya kita insya Allah nanti lancar. Ya, kita ini kan ingin mengenalkan kembali agar kita kembali kepada karakter dan kepribadian Indonesia. Karena sekali lagi, kebaya adalah karakter masyarakat Indonesia. Wanita Indonesia yang anggun, yang lemah lembut, yang sopan, yang bersahaja. Saya kira tadi nampak dalam istana berkebaya tadi, dan saya kira ini terus harus dilakukan dengan gencar, tidak hanya di Jakarta tapi di daerah-daerah dengan kebaya masing-masing, karena ada kebaya encim di Jakarta, nanti ada kebaya gaya Sunda, gaya Jawa, gaya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, semuanya ada kebaya. Pada Senin 7 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Olahraga Multifungsi atau Indoor Multifunction Stadium Gelora Bung Karno. Stadion ini juga dikenal sebagai Indonesia Arena. Stadion dengan kapasitas 16.000 penonton ini dibangun selama 18 bulan dengan biaya sekitar 640 miliar rupiah. Indonesia Arena mulai dikerjakan pada Desember 2021 oleh Kementerian PUPR dan selesai di bulan Juni 2023.
Stadion ini memiliki luas 50.300 meter persegi. Ya, setelah 18 bulan dikerjakan, hari ini Indonesia Arena selesai dan bisa digunakan. Pembangunan yang memakan biaya 640 miliar ini kita harapkan nantinya setelah ini terus event-event baik nasional maupun internasional bisa diadakan di Indonesia Arena ini. Ini melengkapi stadion tertutup yang dimiliki Indonesia dan saya kira ini standarnya kita lihat betul-betul sebuah standar yang sangat bagus. Di hari Senin juga, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI Hisen Ibrahim Taha di Istana Merdeka, Jakarta. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan ini yakni isu pembakaran Al-Quran. Di awal pembicaraan, Bapak Presiden menyampaikan bahwa OKI memegang peranan yang sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan dunia Islam. Oleh karena itu, Bapak Presiden menyampaikan bahwa soliditas dan spirit kerjasama di antara negara-negara OKI sangat diperlukan dan OKI harus menjadi positive force di tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Nah, di dalam pertemuan Bapak Presiden dan Sekjen OKI membahas 4 hal. Yang pertama adalah terkait dengan isu pembakaran Quran. Presiden dan Sekjen OKI kembali menyampaikan posisi mengutuk keras pembakaran kitab suci Al-Quran tersebut dan Presiden mengharapkan bahwa OKI harus terus memperjuangkan untuk memprevent atau untuk memberantas Islamophobia yang banyak sekali saat ini terjadi. Selanjutnya, Jokowi menerima kunjungan kehormatan Ketua Parlemen 3 negara ASEAN. Mereka adalah Ketua Parlemen Thailand, Malaysia, dan Laos. Pertemuan ini membahas tentang arti penting dari kredibilitas dan kesatuan ASEAN, juga pentingnya sentralitas ASEAN, terutama dalam menangani isu-isu di kawasan. Presiden Joko Widodo kemudian membuka sidang umum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44 di Hotel Fairmont, Jakarta. Presiden AIPA Puan Maharani beserta Sekretaris Jenderal AIPA Siti Rozai Merianti Dato Haji Abdurrahman juga naik ke atas panggung dan menekan tombol peresmian bersama Presiden Jokowi. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung pembukaan piagam ASEAN yang dimulai dengan kata "We the People". Hal ini mengamanatkan aspirasi rakyat ASEAN yang harus dikedepankan. Pembukaan piagam ASEAN dimulai dengan kata "We the Peoples". Artinya, aspirasi rakyat ASEAN harus dikedepankan. Kepentingan rakyat ASEAN harus diperjuangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah 56 tahun ASEAN berkontribusi besar bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Namun kita tidak boleh lengah, apalagi terlena. Perdamaian dan stabilitas kawasan tidak bisa datang dengan sendirinya. Perdamaian dan stabilitas kawasan harus diupayakan, bahkan diperjuangkan. Untuk itulah ASEAN harus bekerja sama secara erat dan saling percaya untuk menjadi lokomotif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Pada Selasa 8 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo menghadiri acara peluncuran Kartu Jelajah Berganda atau multi-trip edisi khusus ASEAN yang digelar di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengajak para duta besar negara ASEAN dan mitra untuk mencoba langsung Kartu Jelajah Berganda
dan bersama-sama menggunakan MRT menuju gedung sekretariat ASEAN. Sejumlah menteri juga tampak mendampingi Jokowi dalam kegiatan ini. I think I'm very honored to be doing so because this is really my first time coming down to use an MRT, and I understand Bundaran Hi is one of the newest station. So I really feel very glad being given this opportunity, especially in an ASEAN Day, which is a very meaningful day for all of us. Yeah. Pada Selasa petang, Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-56 ASEAN di Nusantara Hall Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden meyakini bahwa dengan persatuan seluruh negara anggota, ASEAN akan mampu menghadapi tantangan dan dinamika global. Presiden mengajak para pemimpin negara ASEAN untuk bersama menjadikan ASEAN tetap relevan dan mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan. ASEAN harus bisa menjadi epicentrum of growth yang memberikan manfaat yang lebih bagi rakyat di kawasan dan dunia. Dan ASEAN memiliki aset kuat untuk itu. Pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, dan kepercayaan dunia terhadap ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. Momentum positif ini harus kita manfaatkan untuk menjadikan ASEAN sebagai masa depan dunia, menjadikan ASEAN jangkar kedamaian, jangkar kestabilan, dan jangkar kesejahteraan dunia. Pimpinan MPR RI bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 9 Agustus 2023. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas sidang tahunan MPR RI yang akan digelar pada 16 Agustus 2023 hingga peluang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, Jokowi membuka Munas Real Estate Indonesia atau REI 2023. Dalam sambutannya, Jokowi meminta REI untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dan membantu rakyat kecil untuk memiliki hunian yang sehat dan layak. Pada hari Kamis 10 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo mengajak 20 artis menjajal kereta LRT Jabodebek dengan rute stasiun LRT Jatimulya, Bekasi ke stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta. Artis yang ikut menjajal LRT antara lain Risa Broto Asmoro, Cak Lontong, Aureli, Kirana Larasati, Chelsea Islan, Ayu Dewi, Ari Lasso, hingga Prisiana Sution. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke fasilitas LRT Jabodebek ini merupakan yang kedua kalinya setelah kunjungan pertama pada Kamis 3 Agustus 2023. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Ya. Sepertinya ini akan jadi menarik gitu karena dari Bekasi, dari Jatimulya ya, Jatimulya Bekasi Barat udah banyak titiknya sampai ke Dukuh Atas dan akhirnya kita bisa nyambung dengan MRT lainnya. Kemudian Presiden Joko Widodo menerima delegasi dari Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD di Istana Merdeka, Jakarta. Saat ini Indonesia berencana menjadi anggota dari OECD dan Presiden Jokowi berharap proses keanggotaan Indonesia dalam OECD dapat berjalan dengan baik dan cepat. Tim Liputan BUniverse.